Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, Pak ya. Malam Jumat di waktu maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita, Pak, dari kitab Fiqh Sunnahnya Syekh Sabiq, masih di pembahasan zakatnya. Kita baru masih pengantar masalah-masalah seputar zakat, nanti masuk di harta-harta yang wajib dizakatkan mungkin pertemuan selanjutnya. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan yang kita tarik sedikit satu pembahasan yang sebelumnya ya, tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat ya. Ini di alaman tajib az-zakat. Pada siapa zakat itu wajib. Jadi zakat sebelumnya kita jelaskan juga wajib kepada seorang muslim merdeka dan memiliki nisab. Muslim, kemudian artinya apa? Kalau non muslim berarti nggak ada kewajiban zakatnya. Kalaupun mengeluarkan zakat berarti ya zakatnya nggak dianggap gitu ya. Karena fondasi pertama nggak ada gitu. Syahadatnya nggak ada. Kan ada sebagian politikus itu, pejabat-pejabat tertentu non muslim misalnya, dia ikut mengeluarkan zakat juga. Kan dulu ada itu, Pak, di TV atau di mana dahulu itu ada beritanya, pejabat salah satu gubernur ya, dulu ngeluarin zakat juga katanya. Tapi kan dia non muslim, berarti zakatnya ya nggak ada pahalanya. Boleh nggak nerima ya, nggak ada masalah kita menerima, tapi kan dia bagi dia sendiri nggak ada pahalanya karena nggak memenuhi syarat. Syarat pertamanya adalah muslim. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah merdeka. Merdeka dalam artian bukan merdeka dari penjajahan ya Pak, tapi merdeka statusnya bukan budak. Artinya kalau budak yang nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Cuma masalahnya kan sekarang budak nggak ada lagi, insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki nisab. Nah, nisab ada batasan dari harta yang wajib dizakatkan. Kan nggak semua harta dizakatkan. Ada harta-harta tertentu yang ada kewajiban zakatnya. Yang kalau nggak ada itu ya berarti nggak ada kewajiban zakat. Apa syarat dalam nisab itu? Dalam nisab itu disyaratkan dua hal, Pak. Pertama, lebih dari kebutuhan pokok atau al-hajat ad-daruriyah. Jadi kalau kita belum memenuhi hajat daruriyah berarti belum ada kewajiban zakat. Jadi zakat itu ada kalau ada kelebihan dari al-hajat ad-daruriyah atau kebutuhan pokok yang seseorang nggak bisa berlepas dari itu. Contohnya apa? Makan. Kalau misalnya kita punya uang nisabnya ada, Pak, cuman kita nggak makan gara-gara itu berarti ya makan dulu berarti dipenuhi. Makan sudah terpenuhi, pakaian ada, kemudian tempat tinggal ada walaupun kontrak misalnya, tapi ya tempat tinggalnya ada. Kendaraan ada, misalnya alat-alat profesi, kalau nggak ada alat itu kita nggak bisa bekerja, itu termasuk kebutuhan pokok, Pak. Contohnya apa ya alat-alat itu? Tergantung profesinya apa. Artinya apa? Kelebihan dari kebutuhan pokok itulah yang nanti dihitung sebagai nisab. Kita sudah memiliki semua kebutuhan sudah terpenuhi, Pak. Di rekening ada tabungan. Nah, di rekening itu yang dihitung, yang keluar dari kebutuhan pokok. Jadi
memang kelebihan dari al-fadlu minal hajat ad-daruriyah, itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Itu yang pertama, syaratnya untuk nisab itu. Yang kedua mencapai haul. Haul itu hitungannya setahun ya. Namanya haul, kemarin sudah kita jelaskan setahun. Haulun itu artinya setahun. Setahun dalam hitungan apa? Hitungan hijriyah. Nisab itu sudah setahun, Pak. Nisabnya udah setahun. Uangnya misalnya sekian berapa ratus sekian berapa puluh juta misalnya dihitung ketika emas itu. Nah, segitulah kalau sudah sampai setahun, satu haul berarti sudah ada kewajiban zakatnya. Hitungnya apa? Dengan bulan Hijriah. Kalau kita hitung dengan Syamsiah biasanya agak lebih berarti. Tapi nggak ada masalah di situ. Kalau Syamsiah kan akan lebih. Tapi kalau pasnya kita hitung dengan Hijriah ya, atau Komariah. Kemudian, jikalau terjadi kekurangan dalam harta tersebut di tengah tahun berjalan, ya, kemudian sempurna lagi, maka haulnya dihitung dari awal kesempurnaan itu. Jadi misalnya harta saya mencapai berapa sekarang ini Pak, emas itu misalnya. Kita ambil taruh misalnya harta yang diwajibkan zakat itu sekitar berapa sekarang itu. Kita ambil 80 atau 65 gitu ya. 80 juta lah kita ambil dahulu misalnya segitu. Kayaknya enggak sampai segitu. Nanti kalau seandainya dia mencapai situ nisabnya, kemudian kan dihitung setahun itu, 80 juta uang kita itu dihitung nanti setahun. Setahun dalam hitungan Hijriah. Nah, kalau seandainya dalam masa setahun itu terjadi pengurangan uang kita karena untuk kebutuhan pokok misalnya, tiba-tiba PHK, uangnya kepake misalnya untuk makan, minum, kendaraan, tempat tinggal misalnya, atau untuk alat-alat profesi kerja kita, berarti nisabnya habis berarti. Nggak dihitung sebagai haul satu haul lagi. Nanti kalau sudah sempurna lagi, dihitung mulai lagi haul baru. Itu pendapat jumhur ulama ya Pak. Jadi kalau udah punya uang misalnya dalam jumlah tertentu, yang sudah ada wajib nisabnya, maka sejak tanggal tercapainya nisab itu dihitung setahun setelahnya. Nanti setahun setelahnya dihitung adanya kewajiban zakat. Kalau seandainya terjadi pengurangan dalam masa haul, maka otomatis haulnya nanti dimulai baru lagi kalau jumlahnya terpenuhi. Gitu. Jadi kalau kurang dalam masa penan setahun itu berkurang hartanya karena kebutuhan pokok, Pak. Memang harus makan atau apa karena PHK misalnya. Berarti ya udah haulnya habis di situ berarti. Enggak jadi 1 tahun dia. Berarti berkurang uangnya. Enggak sampai nisab lagi. Nanti kalau seandainya tiba-tiba sampai lagi nisabnya karena kita udah ada kemudahan harta, maka dihitung lagi sejak awal lagi di situ haul untuk haul itu. Jadi bukan berarti ketika jumlahnya terpenuhi tiba-tiba langsung dizakatkan ya, enggak. Dihitung satu tahun. Itu pendapat jumhur ulama, pandangannya seperti itu, Pak ya. Imam Nawawi mengatakan, apa kata Imam An-Nawawi? Mazhabuna, mazhab kami, wa mazhabu Malik, mazhab Malik, Imam Ahmad dan jumhur ulama, annahu yushtaratu fil malil ladzi, disyaratkan pada harta yang yajibuz zakah fi ainihi, yang wajib zakat pada harta tersebut, yang ada haulnya seperti emas, perak dan binatang ternak, wujudun nisab fi jami'il haul, adanya nisab di seluruh setahun itu. Jadi sepanjang setahun nisabnya terpenuhi, Pak. Kalau kurang saja nisab dalam sehari berarti dihitung baru lagi nanti. Kalau seandainya jadi hari ini kurang nisabnya, besok penuh lagi, berarti dihitung baru lagi. Itu pendapat jumhur ulama begitu. Pendapat jumhur ulama. Fa inna qasan nisabu fi lahzatin minal hauli. Kalau seandainya nisab harta itu berkurang satu masa dalam satu haul itu, setahun itu berkurang nisabnya di situ, maka in qata'al haulu, dengan sendirinya putus haul itu. Haulnya putus otomatis itu karena nisab enggak terpenuhi. Fa in kamula ba'da dzalika, kalau setelah itu uangnya mencapai nisab lagi, ustu'nifal haulu min hinin yakmulun nisab, maka dimulai lagi haul baru sejak terpenuhinya itu. Jadi memang ditunggu setahun itu. Apa terjadi pengurangan atau tidak? Kalau terjadi pengurangan berarti haulnya putus, dimulai lagi ketika terpenuhi. Kalau seandainya enggak sampai setahun berarti udah harus dikeluarkan zakatnya. Itu pandangan jumhur ulama. Walaupun Abu Hanifah berbeda di situ. Yang berbeda itu cuma Abu Hanifah, Pak. Kalau Abu Hanifah itu mengatakan bagi beliau yang penting
awal dan akhir haul itu terpenuhi. Misalnya saya punya uang sekian puluh juta ya Pak, udah terpenuhi nisabnya. Kalau dalam pandangan Abu Hanifah itu, yang penting dari sejak terpenuhi uang segitu sampai akhir haul, itu walaupun terjadi pengurangan misalnya, yang penting ada di awal dan di akhir. Dihitung setahun itu. Dalam masa setahun itu uangnya misalnya 80, ya, 60 juta lah, kurang. Tapi pas akhirnya 60 lagi berarti setahun udah itu. Gitu. Abu Hanifah begitu. Cuma itu pandangan Abu Hanifah. Kalau jumhur seperti Basnas sepertinya dia hitungannya gitu. Ya, hitungannya jumhur ulama selama masa setahun itu nggak ada pengurangan sama sekali. Nambah nggak apa-apa, ngurang ya jangan gitu. Kurang ya jangan. Ya. Syarat ini tidak mencakup zakat pertanian dan buah-buahan ya Bu. Kenapa zakat pertanian dan buah-buahan? Karena dia wajib dikeluarkan ketika hari panennya. Wa atu haqqahu yauma hasadihi itu. Dan tunaikan haknya pada hari ketika dia dipanen. Ya. Kalau pertanian kan panen sifatnya Pak. Sifatnya Pak panen, berbeda dengan harta. Kalau harta kan dihitung di situ dengan haul. Emas, perak, masyiyah, binatang ternak itu dihitung di haulnya, nisabnya. Ada nisab dah, ada haulnya. Ini dijelaskan oleh Al-Abdari, dikutip dari Imam Nawawi, kata beliau amwaluz zakati durbani. Harta zakat itu ada dua. Ahaduhuma ma huwa namaun binafsihi, ada yang tumbuh sendiri. Seperti apa? Tumbuh sendiri itu seperti biji-bijian, padi-padi, buah-buahan. Maka fahadza tajibu zakatu fihi liwujudihi, maka ini ada kewajiban zakatnya karena adanya. Yang kedua, apa yang di mayursadu lin nama, yang diawasi pertumbuhannya. Contohnya apa? Dirham, dinar, barang-barang perdagangan, binatang ternak, ini dianggap di situ haul. Jadi yang tumbuh sendirian kayak ditumbuh Pak, ya, memang tumbuh sifatnya, itu dihitung bukan haulnya tapi hitungannya adalah panennya gitu ya. Kalau yang kayak emas, perak, binatang ternak itu memang dihitung dengan haul. Haul hitungannya. Itu Pak, kemarin sudah kita bahas itu. Sekarang kita lihat zakat di dalam harta anak kecil dan orang gila. Jadi kalau seandainya ada seorang anak kecil, anak orang kaya, bapaknya punya harta banyak. Bapaknya punya harta banyak. Kemudian bapaknya meninggal, otomatis anak kecil apalagi anak laki-laki itu nanti akan mendapatkan harta yang banyak, Pak. Harta yang banyak dari bapaknya. Nah, gimana dia seharusnya dilakukan? Atau orang gila kan nggak boleh diberikan hartanya sampai dia sadar. Dia berhak mendapatkan warisan dia. Suatu tahu dia sadar suatu hari, dalam Islam kan begitu, walaupun dia gila. Maka ketika dia dalam status gila itu dia nggak boleh megang hartanya, nanti malah hartanya dihambur-hamburkan. Orang gila kan nggak bisa membedakan mana uang mana kertas, sama kayak anak kecil itu. Anak kecil kan juga nggak bisa membedakan antara mana permen mana emas, sama aja bagi mereka. Permen lebih berharga bagi mereka dari emas. Makanya orang anak kecil dan sampai dia balik atau orang gila sampai dia sadar itu uangnya, hartanya dipegang oleh walinya yang berhak untuk memegang harta tersebut. Nah, wajib bagi wali anak kecil dan orang gila ya Pak ya, untuk mengeluarkan harta zakat dari harta keduanya jikalau sudah mencapai haulnya Pak. Jadi hartanya sudah mencapai nisabnya, kemudian sudah mencapai haulnya setahun, misalnya kalau dia mendapatkan uang sejumlah harta warisan uang misalnya, maka dia walinya wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi diwariskan misalnya satu, sama bapaknya diwariskan 1 miliar misalnya, atau 100 juta misalnya. 100 juta berarti ada kewajiban zakatnya di situ. Nisabnya baru tercapai. Sekarang haulnya tinggal menunggu 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun dan nisab sudah tercapai, maka bagi wali anak kecil dan orang gila tadi wajib mengeluarkan kewajiban zakatnya. Walinya mengeluarkan. Walinya yang mengeluarkan. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man waliya yatiman, siapa yang menjadi wali seorang yatim, lahu malun, yang punya harta, falyat tajir lahu, maka kalau bisa diinvestasikan, digunakan Pak ya. Selama dia amanah menggunakannya, rasanya akan beruntung uangnya itu kan boleh dia, walinya kan boleh menginvestasikan uang itu Pak ya.
Wali yatim itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dia mengambil lebih daripada seharusnya. Kan standarnya boleh wali yatim itu karena benar kalau benar-benar dia butuh, Pak. Dan kalau benar-benar butuh itu juga standarnya harus standar kebutuhan yang umum di situ. Nggak boleh mengambil lebih daripada itu. Kan kadang-kadang yang terjadi itu ada yang mengurus anak yatim atau buka rumah yatim misalnya. Ya dia orang yang mengelolanya juga hidup dari donasi yatim itu juga bermasalah di situ itu Pak. Anak yatimnya nggak makan atau makannya biasa, yang tukang pengelolanya malah makannya mewah itu. Jadi itu yang dosa besar itu, aklu malil yatim itu, makan harta anak yatim. Bahkan kalau dalam kitab Al-Kabair itu orang yang menjadi hakim ya Pak. Hakim itu wali atau pemerintah lah yang sudah digaji sama pemerintah, itu nggak boleh mengambil harta anak yatim sama sekali, donasi-donasi dan sejenisnya, karena dia sudah digaji di situ. Kalau yang swasta misalnya yang pekerja ini relawan ya boleh, tapi harus di bawah ini. Ya ada ukurannya, nggak boleh melebihi yang seharusnya. Nah ini dia. Jadi kata Rasulullah SAW, man waliya yatiman, siapa yang menjadi wali seorang yatim, lahu malun, dia punya harta, dia punya uang, falyat tajir lahu, maka hendaklah dia mengolah uang itu, mengolah, diinvestasikan, diperdagangkan ya Pak. Digunakan uangnya itu. Ya, selama diamanahi nggak ada masalah Pak, karena memang harus begitu. Wala yatrukuhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dia membiarkan uang itu begitu-begitu saja sampai habis dimakan oleh sedekah. Sedekah maksudnya zakat di situ. Uangnya udah mencapai nisab, gara-gara nggak diolah uangnya, nggak diputer, ya, uangnya kemakan zakat, berkurang otomatis gitu. Berkurang otomatis. Makanya wali yatim itu yang amanah, kemudian dia boleh ittijar di situ, berdagang, investasi. Dia harus melihat mana yang maslahat di situ. Jangan dia investasi jelas akan merugi, kemudian dia investasi di situ karena bukan uang dia, itu ya nggak boleh juga ya Pak. Nah, itu nggak boleh juga. Itu yang dilakukan oleh wali anak kecil atau wali yatim. Uangnya bisa diinvestasikan atau digunakan selama itu ada keuntungannya. Dan harus amanah memang karena dia wali yatim ini. Agar nggak habis agar nggak kemakan berkurang gara-gara kewajiban zakat itu. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan zakat dari harta anak-anak yatim yang berada di dalam pengasuhannya. Aisyah punya anak yatim, Pak, yang dipeliharanya. Ada hartanya juga, dan beliau mengeluarkan, ada kewajiban zakat di situ. Ada kewajiban zakat di situ. Dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ikhtalafa ahlul ilm, kata At-Tirmizi fi hadza, ya. At-Tirmizi menjelaskan para ulama berbeda mengenai masalah ini. Fara'a wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpendapat banyak dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi malil yatim zakat, dalam harta anak yatim itu ada zakatnya. Ya, sebagian besar ulama itu. Dan di kalangan sahabat Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu berpandangan seperti itu. Pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai juga begitu. Ada kewajiban zakat dalam harta anak yatim. Walaupun ada sebagian lainnya mengatakan enggak, cuman pandangan ini lemah. Pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak itu berpandangan seperti itu. Enggak ada kewajiban zakat dalam harta anak yatim. Ya. Tapi jumhur berpandangan ada. Ya. Makanya walinya kalau bisa ittijar di situ, berdagang, berinvestasi, selama itu bisa menguntungkan, dia boleh di situ untuk melakukannya. Bahkan mengambilnya pun boleh, asalkan dia butuh memang. Kalau nggak butuh jangan. Apalagi mengambil lebih daripada seharusnya, zalim itu nanti. Kemudian berikutnya Pak, zakat bagi pemilik harta, punya harta nisab cuman ada hutang gitu. Ada hutang. Ada kewajiban harta. Ada hutangnya di situ. Hutang ya harus dibayarkan Pak ya. Orang yang memiliki harta Pak dan ada kewajiban zakatnya, namun ia berstatus orang yang berhutang, maka ia berkewajiban melunasi hutangnya terlebih dahulu. Harta hutang banyak ya Pak. Hutang kemana-mana gitu ya. Banyak hutang dan semuanya mendesak, apalagi mendesak, walaupun nggak mendesak pun ya hutang itu harus segera dibayarkan. Karena dia tertangkut dengan kitanya nanti setelah kematian kita. Maka dia berkewajiban melunasi hutangnya terlebih dahulu. Kemudian yang tersisa
dari pembayaran hutang, pelunasan hutang itu, maka dilihat. Jikalau mencapai nisab, maka dikeluarkan hartanya. Kalau sudah mencapai haul dan nisab, dikeluarkan kewajiban zakatnya. Kalau tidak, berarti nggak ada kewajiban. Karena ketika itu posisinya apa? Posisinya orang fakir berarti Pak ya. Orang yang tidak berhak untuk mengeluarkan zakat. Jadi dilihat di situ. Jadi kalau seandainya kita secara hitung-hitungan sekarang ini punya nisab, cuman di sisi lain ada hutang yang harus segera dibayarkan. Hutang dibayar gitu Pak ya. Hutang ini, hutang itu. Maka kita berkewajiban untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu. Hutang itu Pak ya. Hutang. Kemudian sisanya barulah dihitung. Ya. Sebab dalam kondisi ini ia berstatus sebagai fakir. Dan Rasulullah SAW mengatakan la shadaqata illa an zahri ghinan atau zahri ghaniyin. Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari punggungnya orang yang kaya. Kaya dalam artian apa? Hartanya mencapai nisab dan nisab itu sudah keluar ya, sudah di luar bagian dari kebutuhan pokoknya. Rasulullah SAW mengatakan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Itu dalam riwayat Muslim itu zakat. Bahwasanya diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan, dikasihkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang masih ada kewajiban hutangnya, maka dia dianggap orang yang fakir ketika itu. Bukan orang yang berhak untuk melakukan. Maka hutangnya harus segera dibayarkan kalau mencapai nisab ya Pak ya. Nisabnya dibayarkan dulu hutangnya, kemudian setelah itu masih sampai nisab enggak? Kalau mencapai nisab berarti dihitung setahun setelah itu haulnya. Ya, kalau mencapai haul sudah, nisab sudah berarti sudah ada kewajibannya. Kemudian yang berikutnya Pak, orang meninggal ya, dia meninggal yang ada kewajiban zakat dalam hartanya. Orang meninggal hartanya sebenarnya sudah mencapai haul ketika meninggal itu atau udah lewat haulnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ahlul waris itu? Ya. Jadi orang yang meninggal, Pak, yang ada kewajiban zakat dalam hartanya, ya, maka ia wajib dikeluarkan dari hartanya. Ya. Jadi orang yang meninggal yang ada kewajiban zakatnya, orang itu sudah mencapai haul dan nisab sebagai pemilik harta. Cuman belum sempat membayarkan karena keburu meninggal atau sakit misalnya. Enggak ingat lagi ketika itu Pak ya. Cuman sudah meninggal itu harta sudahnya harusnya dizakatkan. Cuman baru ingat ahli warisnya. Maka ketika itu apa? Wajib dikeluarkan Pak. Wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ketika dia sudah mencapai haul dan nisab. Haulnya sudah sempurna. Nisabnya sudah ada. Dan harus segera dikeluarkan sebenarnya. Cuman orangnya meninggal. Nah, berarti harus wajib dikeluarkan zakat. Bahkan didahulukan dari membayar hutang kepada kreditur. Ya, Pak. Karena kenapa? Kalau hutang kepada kreditur kan hak manusia ya. Hak kepada Allah dulu yang ditunaikan. Dari apa? Dari harta zakatnya itu. Kemudian didahulukan dari wasiat dan didahulukan dari warisan. Jadi jangan warisannya dulu atau wasiatnya dulu, enggak. Kewajiban zakatnya dulu yang dikeluarkan. Jadi ketika seseorang meninggal, hartanya banyak. Harta itu sudah mencapai haul dan nisab. Di bapaknya itu udah lama. Duit itu udah setahun Pak ya. Tabungannya 100 juta misalnya. Tabungannya itu 100 juta itu sudah 1 tahun. Sudah mencapai nisab itu. Tapi nggak dibayar-bayarkan. Kenapa? Ditunda-tunda misalnya. Kemudian sakit. Nah berarti ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan ketika itu. Dikeluarkan dulu zakatnya. Baru setelah itu dibayarkan kalau ada hutang. Ya, karena hutang itu kan terkait dengan hak anak Adam. Sedangkan hak kepada Allah Ta'ala harus ditunaikan dulu kewajiban zakat itu. Karena zakat dengan sholat nggak bisa dipisahkan di antara keduanya. Makanya dibayarkan dulu hutangnya itu, zakatnya itu. Kemudian baru setelahnya membayar hutang kepada kreditur. Karena terkait dengan dia masuk surga. Kalau masuk surga terhalang di pintu surga ya Pak. Karena berhalang dengan nyawanya. Kemudian masih tersisa ya jalankan wasiatnya. Ya, kalau masih tersisa jalankan dibagikan di antara para ahli waris. Jadi itu yang harus dilakukan. Dalam dasarnya apa Pak? Surat An-Nisa ayat 12 itu. Mimba' diwasiyatin yusabiha audainin. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Para ulama mengatakan hutang itu yang didahulukan. Hutang itu setelah ini ya.
setelah zakat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan Pak tentang ini dia tentang seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Jadi dia bercerita, datang kepada Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia mengatakan, "Inna ummi matat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan dia memiliki hutang puasa sebulan. Ya. Afaqdihi anha, apakah aku mengqadha kewajiban puasa sebulan itu untuknya?" Ya. Para ulama ini menjelaskan puasa nazar ya Pak ya. Karena puasa nazar kan hutang yang dibikin itu. Ya, hutang yang dibikin. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kana ala ummika dainun," kalau ibumu punya hutang, "akunta qadiyahu anha," apakah engkau akan membayarkannya? Kalau ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Dia menjawab iya. Gitu. Kata Allah Ta'ala, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Makanya tadi dikatakan zakat itu kan terkait dengan Allah Ta'ala. Kalau hutang itu diantara kita. Makanya diselesaikan dulu zakatnya itu. Dikeluarkan zakatnya, uangnya masih ada, dibayarkan hutangnya. Kalau enggak ahli waris kumpulkan uangnya kalau enggak ada untuk harta itu. Tapi kalau zakat harus dari harta itu. Zakat dulu dari harta itu. Kemudian kalau masih ada uangnya ya dibayarkan hutangnya. Kalau enggak ada ahli waris yang membayarkan itu. Kalau enggak kasihan orang yang meninggal itu. Kalau masih ada bayarkan hutangnya. Selesai hutang baru wasiat. Kalau ada wasiat kemudian waris setelah itu. Waris. Wasiat kan amanah dari orang yang meninggal. Kalau itu memungkinkan, wasiatnya uangnya nggak ada, tapi wasiat itu kan nggak mungkin. Berarti nggak ada kewajiban itu. Tapi kalau ada uangnya dia wasiatkan, nanti kita jalankan. Karena wasiat boleh cuma sepertiga harta, nggak boleh lebih daripada itu. Kemudian baru warisan itu yang dipikirkan. Kemudian yang berikutnya syarat niat dalam mengeluarkan zakat. Syarat niat dalam mengeluarkan zakat. Ibadah itu kan butuh niat, Pak. Yang namanya ibadah itu kan niat. Innamal a'malu bin niat. Amalan apapun itu pangkalnya ada di niat kita akan melakukan amalan tersebut. Maka dalam zakat pun ya harus ada niatnya. Jangan tiba-tiba kita ngasih uang doang gitu Pak, enggak diniatkan zakat dalam hati tentunya niatnya. Niatkan dalam hati pada dasarnya. Niat itu dalam hati pada dasarnya. Harus ada niatnya. Dasarnya itu annamal a'malu binniyat. Karena zakat itu ibadah dan dalam ibadah disyaratkan niat untuk sahnya. Ya. Zakat kan ibadah itu. Walaupun babnya muamalah dalam pembahasannya Pak ya. Pembahasan fikih, tapi kan dia ibadah. Kenapa kita zakat? Ya karena ada kewajiban yang Allah wajibkan di situ, yaitu yang ibadah di situ. Maka disyaratkan niat untuk sahnya. Kalau enggak ada niat ya enggak sah. Tiba-tiba cuman kita ngasih uang. Tiba-tiba gitu Pak. Walaupun sebenarnya ketika kita ngeluarin uang itu udah ada pasti niatnya gitu. Cuman kan harus ditegaskan lagi niat kita apa. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka ia bermaksud melakukannya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah taala dan memastikan hatinya dengan hatinya bahwa itu adalah zakat yang diwajibkan kepadanya. Jadi kita mengeluarkan itu memang kita udah memastikan dalam hati itu. Pertama lillahi taala, kita mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Yang kedua kita memastikan yang kita keluarkan sekarang itu bukan sedekah biasa. Tapi niat dari apa? Zakat harta. Kita niatkan dalam hati, kita tegaskan. Ini zakat harta saya. Dalam hati tentunya diniatkan, ditegaskan. Ya, ditegaskan dalam hati itu Pak. Dasarnya apa? Ini kita lihat beberapa dasarnya sini. Bahkan para ulama nanti berbeda. Kapan niat itu harus ada. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beribadah itu artinya apa? Karena zakat ibadah maka dia harus ikhlas. Ikhlas itu ya niat pangkalnya, makanya harus diniatkan dalam ibadah itu. Yang kedua, hadis Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu. Amalan-amalan itu tergantung niatnya dan bagi setiap orang apa yang diniatkan. Kapan niat itu Pak? Nah ini dia yang para ulama berbeda. Imam Malik dan Imam Syafi'i
mensyaratkan niat ketika melakukannya. Jadi ketika saya akan membayarkan itu, membayarkan uang saya, Pak, zakat, saya sudah memenuhi haul dan nisab, saya bawa uang misalnya, zakat uang, zakat harta. Saya mau membayarkan. Nah, ketika melakukan itu harus ditanamkan dalam hati uang yang saya ngasih ini itu adalah uang zakat mal itu. Nah, dikasihkan. Nanti ada doanya. Itu kan doa bukan bagian dari niat ya, Pak. Doa yang ajarakallahu itu ya. Dia akan ada pembahasannya itu. Tapi niat itu di hati itu. Jadi saya bawa uang itu. Itu Imam Syafi'i dan Imam Malik begitu. Kalau Abu Hanifah berpandangan bahwasanya dia niat itu wajib ada ketika melakukannya. Dia ngasihkan harta itu atau ketika ngambil barang yang wajib dizakatkan. Saya ngambil uang di bank sekian juta saya Pak ya untuk zakat. Nah, ketika mengambil itu udah diniatkan. Saya ngambil niat ini untuk ini. Bedanya apa? Kalau ini kan pas ngasihkan itu. Kalau ini pas ngambil Imam Abu Hanifah itu. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i pas kita mau ngasih itu sudah diniatkan dalam hati. Ini untuk zakat mal, zakat harta kita, ya. Zakat harta kita. Kalau Imam Abu Hanifah dua, ketika kita melakukan atau ketika ngambil duitnya, uangnya diambil atau ketika kalau zakat padi itu ketika padinya diangkut, nah itu dia diniatkan ketika itu. Sedangkan menurut Imam Ahmad niat boleh dilakukan ya dari waktu melakukannya. Ya, baru mau niat Pak ya. Belum mau ngantarin baru mau gitu ya. Selama jarak waktunya tidak lama. Jadi kalau lama memang harus diniatkan lagi, ditegaskan di dalam hati Pak. Selama jaraknya tidak lama kata Imam Ahmad enggak masalah. Saya ya, enggak lama lagi mau berangkat ya. Nah, kalau Imam Malik ketika menyerahkan tadi Pak. Imam Abu Hanifah ketika mengambil dan menyerahkan. Kalau Imam Ahmad sebelum menyerahkan itu sudah boleh untuk diniatkan. Saya mau bentar lagi mau mengantarkan zakat saya. Itu saya udah niatkan nggak apa-apa. Asalkan jarak waktunya nggak lama. Kalau udah lama diulang lagi udah gitu ya. Terbaiknya kita lakukan ketika akan melakukan itu. Itu udah nggak ada khilaf di situ Pak ya di kalangan para. Jadi ketika kita mau mengasihkan itu, ya udah kita niatkan lagi. Saya tegaskan dalam hati ini uang saya zakat mal. Zakat mal. Kemudian yang berikutnya Pak, mengeluarkan zakat di waktu wajibnya. Ya. Waktu wajibnya. Jadi zakat itu karena dia sifatnya ibadah, kalau bisa kita segerakan. Jangan ditunda-tunda ya Pak. Kan kalau ditunda-tunda kita nggak tahu kewajibannya apa yang terjadi bagi kita. Misalnya tadi kasus meninggal itu. Iya kalau tahu ahlul waris ada kewajiban zakat di situ. Kalau enggak gitu kan. Kalau enggak gimana? Kalau enggak gimana? Makanya kita kalau sudah masuk waktunya membayarkan zakat, sudah memenuhi haul dan nisab, udah segera keluarkan. Jangan sampai menjadi beban kita setelah itu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Jadi wajib segera mengeluarkan zakat ketika sudah sampai waktunya dan diharamkan menundanya. Jangan ditunda nantilah, nanti gitu. Nanti terpakai uangnya Pak ya. Nah, jadi khawatir. Padahal udah ada kewajibannya di situ. Udah mencapai haul dan nisab kan nggak mungkin dikurangi lagi. Kecuali tadi salah satu hilah sebagian orang itu Pak. Ada dahulu di zaman-zaman kemunduran Islam itu orang membuat kitab namanya kitab Al-Hilah. Kitab Al-Hilah itu kitab tipu daya artinya. Gimana caranya biar zakat itu nggak kebayar gitu ya. Nah, dikasihkan ke orang berkurang nisabnya itu bisa ada tuh Pak hilahnya. Makanya para ulama mengatakan namanya kitab syayatin, kitab setan gitu ya. Karena buat orang nggak mau membayar zakat itu. Ada gitu caranya tuh, tinggal lari mereka itu Pak. Tapi kan orang beriman kan nggak begitu tentunya. Gimana? Dia monggo. Nggih. Nggih.
Oke, pertama terkait dengan nisab Pak. Nanti kita akan membahas juga setelah ini Pak, ini insya Allah pembahasan kita tentang apa-apa saja yang wajib dizakatkan, termasuk nanti emas dan perak gitu ya. Ini kan ada standar ininya Pak ya. Kalau emas itu saya agak lupa itu berapa emas itu Pak ya. Berapa gram gitu Pak ya. Nanti dijadikan standar ke dalam rupiah itu ya, sekitar kalau emas, kalau dirham hitungannya 200 dirham. Kalau emas, mana dia emas itu? Nanti akan ada pembahasannya Pak insya Allah. 220 dinar. 20 dinar nanti tinggal dihitung berapa hitungan emasnya ketika itu. Rubu'ul usyur, 10 dinar, setengah dinar itu ya nanti keluar dari 20 dinar. Nanti akan kita bahas Pak insya Allah terkait dengan nisab itu per masing-masingnya. Gimana Pak? Iya, emas ada nisabnya sendiri. Nanti binatang ternak ada nisabnya sendiri. Enggak. Nanti dia sendiri-sendiri, Pak. Misalnya Bapak punya pertanian, nanti dihitungnya tersendiri. Berarti ketika panennya. Kalau emas, nanti dihitungnya per 20 dirham itu. Ya, 20 dinar ya. Kan itu 200 dirham nanti. Nanti kilogramnya kita lihat, Pak. Berapa ini? Nanti kita lihat ininya. Nah, wazannya itu. Ukurannya berapa. Tapi dia punya nisab sendiri-sendiri, Pak. Nanti apalagi misalnya ada kewajiban zakatnya. Binatang ternak, kalau domba berapa, nanti dikeluarkan berapa. Kalau tanah itu bergerak atau enggak nanti juga dibedakan itu Pak. Dipakai atau tidak, kalau dipakai enggak berarti. Kalau dibisniskan, nah hasil dari bisnisnya itu nanti uang yang terkumpul ke kita sudah mencapai dalam hitungan emas itu enggak gitu. Misalnya saya punya usaha apa Pak? Ya kontrakan itu bukan kontrakan tapi hasilnya itu. Hasilnya itu nanti mencapai nisab emas enggak gitu. Kalau mencapai berarti dikeluarkan. Udah haul belum? Kalau udah haul berarti dikeluarkan. Jadi bukan di tanahnya, ya, bukan di ininya. Dia produktif atau tidaknya, Pak. Ya, yang nggak produktif itu cuman ya harta simpanan itu, simpanan uang misalnya. Uang kita ada 100 juta, kemudian nggak kepake-pake setahun dia mengendap itu, berarti udah mencapai haul dan nisab. Berarti dikeluarkan. Kalau tanah kan nggak produktif, nggak menghasilkan, berarti nggak ada kewajiban zakatnya. Sama kayak rumah itu. Rumah kalau kita pakai kan nggak menghasilkan uang dia. Tapi kalau dikontrakkan misalnya 100 juta. Nah uang 100 juta itu berarti sampai nisab kemudian nanti ditunggu setahun. Uangnya bukan karena rumahnya gitu. Jadi hasilnya itu Pak. Itu yang akan dihitung di situ. Nanti akan ada insya Allah pembahasan kita lebih mendalam terkait dengan harta-harta yang wajib, yang ada kewajiban zakatnya insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian tadi kayaknya udah Pak yang kedua. Keteman itu nggak dihitung sebagai bagian dari kita, Pak. Kecuali kita sudah memegangnya sendiri. Makanya salah satu hilah orang berzakat itu ya itu tadi. Ya, dia punya harta, kemudian hartanya tiba-tiba dititipnya di mana gitu ya, dikasihkan ke teman, atau dipinjamkan dulu ke temannya, nanti akan mengurangi harta zakat itu sendiri. Itu termasuk hilah sebagian orang itu yang dianggap di dalam zakat. Saya punya harta misalnya 100 juta. Biar saya nggak mau ini uangnya kemakan zakat Pak. Gitu ya. Karena iman kurang misalnya saya kasihkan transfer ke temannya, kamu pakai dulu aja lah gitu. Nah, tidak apa-apa gitu. Saya pinjamkan. Nah, itu akan mengurangi harta zakat itu. Walaupun hilah di situ memang hilah itu tipu daya sebagian orang untuk lari dari zakat. Tapi kan kalau kita beriman kita nggak seharusnya lari dari cara-cara seperti itu. Tapi kita nggak dihitung itu Pak. Yang di teman itu nggak dihitung. Yang dihitung itu yang di kita itu. Yang kita pegang kemudian sudah mencapai haul dan nisabnya. Gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Okay. Zakat profesi itu. Ya, pada dasarnya zakat itu kan harus ada haul dan nisabnya saja. Itu kan baru satu haul sebenarnya, gitu ya. Pertama nisabnya seharusnya kalau gaji kita berapa, taruhlah gaji 2, 3 juta misalnya, atau 5 juta lah, 5 juta kali 12 60. Itu kira-kira kayaknya udah nisab saya. Cuman kan belum setahun juga.
Belum juga dikurangi dari kebutuhan pokok gitu. Makanya zakat profesi itu termasuk salah satu yang kontroversi sebenarnya. Kontroversi di kalangan para, terutama di Indonesia lah gitu ya. Maka seharusnya kalau mau dinamakan seharusnya nggak zakat ya. Sedekah lah atau apa gitu ya. Lebih tepatnya itu sebenarnya. Allahu alam sih dasarnya, saya belum membaca dasar Basnas lebih dalam terkait dengan hal itu sebenarnya. Kenapa harus dinamakan zakat? Ya. Karena kalau dikaitkan dengan, kan mengaitkan dikiaskan dengan zakat pertanian ya, kan beda lagi nanti. Jadi wa atu haqqahu yawma hasadihi itu. Berikan haknya di hari dipanennya gitu. Panen gajian langsung dikeluarkan dengan cocok juga karena dia bersifat uang. Ya, diukur dengan emas kemudian dikeluarkan dengan cara pertanian kan. Itu masalahnya di situ sebenarnya. Oh, zakat profesi itu. Maka terbaiknya sebenarnya sih keluarnya dinamakan dengan zakat atau sedekah aja gitu. Itu lebih selamat gitu sebenarnya dari perbedaan. Kalau enggak masuk ke perbedaan yang lebih panjang lagi masalahnya nanti. Allahu a'lam seperti itu. Gitu Pak. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan selanjutnya Pak. Insya Allah terkait dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, nisabnya nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kita cukupkan demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.